Shalom, apa kabar saudaraku? Saya berharap saudaraku semua dalam sukacita dan sejahtera dalam Tuhan. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Bagi judul firman ini, beritakan Injil kepada semua orang. Pemberitaan Injil Matius 28 ayat 19. Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saudara yang kekasih, yang berbicara di sini adalah Tuhan Yesus. Dia mau menyampaikan kepada kita, kepada semua orang, supaya semua orang ini dapat diselamatkan. Banyak orang berpikir, saudara yang kekasih, bahwa hidup ini hanya cukup hidup sampai di sini. Setelah mati sudah tidak ada. Ternyata saudaraku, di balik kematian itu masih ada kehidupan. Ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Sebenarnya saudaraku yang kekasih, manusia itu tidak mati, cuma pindah alamat. Ada yang ke neraka, ada yang ke surga, sesuai dengan perbuatannya. Nah, saudaraku yang kekasih, hari ini kita belajar firman Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalam kerjaan surga itu? Bagaimana sampai orang bisa masuk ke neraka? Orang yang masuk ke neraka adalah orang-orang yang berdosa. Orang yang tidak berdosa dan berkenan kepada Tuhan, dia akan masuk ke surga. Nah, saudara yang dikasih, di neraka itu hidup orang itu susah. Hidup orang itu penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan penderitaan. Tetapi di surga saudaraku ada sukacita, ada damai sejahtera, tidak pernah mengalami kesusahan. Itu yang dikatakan kekal. Kekal itu ibarat kalau benda ini saya jatuhkan, dia langsung bunyi. Itu kita dengar. Tapi yang namanya kekal, saudaraku yang kekasih, benda ini jatuh tidak pernah sampai-sampai. Itu namanya kekal. Di neraka kekal, di surga kekal. Kalau kita mau hidup supaya kita ini tidak jatuh ke dalam neraka, tapi kita masuk ke surga, ikuti apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan bilang tadi dalam firman-Nya, pergi beritakan Injil kepada semua orang. Nah, kita beritakan Injil. Injil itu apa, saudaraku? Kabar baik, supaya mereka itu juga bisa selamat masuk ke surga. Nah, saudaraku yang kekasih, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita hari ini supaya kita semua selamat? Dia katakan, pergi jadikan semua bangsa murid, beritakan, kasih tahu setiap orang siapa itu Yesus. Yesus itu, saudaraku, adalah Tuhan. Kita sering mengatakan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dikatakan Allah karena dia tidak kelihatan. Dia menjelma menjadi manusia, diberi nama Yesus. Dan yang naik ke surga diberi nama Kudus. Dan yang ada turun sekarang ini bersama kita itu adalah Kudus. Saudara terkasih, itu yang kita pahami. Ada orang berkata bahwa Tuhannya orang Kristen itu tiga. Ternyata Tuhan orang Kristen itu cuma satu. Dikatakan Allah karena tidak kelihatan. Dikatakan Yesus karena dia datang dalam wujud manusia. Dia naik ke surga, yang turun ke bumi ini adalah Kudus. Nah, kalau kita tahu bahwa ini yang berbicara dalam ayat firman ini adalah Yesus, lakukanlah seperti apa yang dikatakan. Pergi berarti kita beritakan Injil, kasih tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Yesuslah yang menyelamatkan. Jadi Yesus itu bukan manusia biasa. Dia Tuhan yang tadi saya katakan, dia menjelma menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu sudah menjadi daging dan tinggal bersama-sama dia. Itulah itu Allah kita yang menjelma menjadi manusia diberi nama
Saudara yang kekasih, itu yang kita perlu pahami betul, sehingga kita tidak salah, sehingga kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ada orang yang bertanya seperti itu, kenapa dikatakan manusia? Kita harus menjelaskan kepada semua orang. Di Roma pasal 10 ayat 14 sampai 15, bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak mendengar? Bagaimana bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Saudara yang kekasih, tugas kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita harus menjelaskan, memberi keterangan kepada orang-orang, sehingga orang itu banyak yang percaya bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Kita melihat, saudaraku, banyak yang terjadi. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus mengusir roh jahat, bagaimana Yesus bisa membangkitkan orang mati. Adakah manusia bisa melakukan hal yang sama? Membangkitkan orang mati. Karena dia Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Sebelum manusia ini diciptakan, dia sudah ada dan dia memberitahu bahwa yang menciptakan seluruhnya ini adalah dia sendiri. Kita biasa dengar Allah, ya? Tapi kita tidak tahu siapa Yesus. Dialah Allah yang menjelma menjadi manusia di nama Yesus. Saudaraku, kalau kita baca firman Tuhan di dalam kitab Matius, bagaimana sebelum dia datang ke dunia ini, dia memberitahu kepada malaikat ini. Malaikat ini bernama Gabriel. Gabriel, engkau pergi beritakan dari perempuan di kota Nazaret yang bernama Maria. Beritahu dia akan mengandung, dan pada saat dia lahir diberi nama dia Yesus, yang artinya Nemu. Jadi Tuhan yang memerintah kepada malaikatnya. Pada saat malaikatnya memberitahu ini, tiba-tiba karena Maria mau menerima, lalu Roh Kudus itu masuk. Allah ini berupa roh, dia masuk ke dalam rahim Maria. Dia lahirlah seperti kita dan diberi nama Yesus. Tumbuh besar, dia memberitakan Injil supaya semua orang bertobat, supaya orang semua percaya kepada-Nya, sehingga mereka diselamatkan. Itulah sebabnya kalau mereka sudah menerima dan percaya Yesus, dia harus dibaptis. Baptis itu tanda pertobatan bahwa orang sudah menjadi milik Yesus. Tidak sampai di situ, saudara. Orang yang percaya kepada Yesus tidak hanya menerima baptisan, tapi dia harus mengerjakan apa yang Tuhan sampaikan. Setelah dibaptis, dia harus memberitakan firman kepada yang lain, sehingga orang lain juga boleh diselamatkan. Itu yang Tuhan mau. Dan yang paling penting, pada saat saudara sudah memberitakan Injil, menyampaikan kepada orang apa itu, diajar untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Kenapa orang harus memuji, menyembah Tuhan? Karena itu yang dia mau. Firman Tuhan katakan, pujilah, sembahlah Dia. Jadi, ada satu perkara yang Tuhan tidak bisa kerjakan dalam dirinya, saudara, yaitu memuji, menyembah dirinya sendiri. Sebelum manusia yang diciptakan, ada malaikat. Di antara malaikat ini ada yang dipilih Tuhan menjadi pemimpinnya, yaitu namanya Lucifer. Karena dia sombong, tinggi hati, dia ingin melebihi dari Tuhan. Maka diambil dari kumpulan malaikat, dilempar ke bumi, sepertiga malaikat itu dia. Lucifer ini menjadi iblis, dan pengikut-pengikutnya sepertiga tadi itu menjadi roh jahat, pengikut-pengikutnya. Dia lebih dahulu ada di bumi ini. Lalu sebagai gantinya Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa, sampai turunkan pada kita. Tuhan mau supaya manusia itu memuji, menyembah Tuhan, memuji, memuliakan Dia. Tetapi iblis datang tidak senang. Dia iri, dia marah, dia benci.
Itulah sebabnya kalau kita baca firman Tuhan, pekerjaan iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan dia adalah bapa pendusta. Nah, saudara yang kekasih, kalau kita paham ini, kita akan beribadah kepada Tuhan dengan benar. Itulah sebabnya hari ini saya mengajak saudaraku, mari kita perhatikan firman. Kalau Tuhan bilang pergi, jadikan semua bangsa itu pergi, jadikan. Bagi saudara yang sudah diselamatkan, yang sudah percaya, beritakan ini. Keselamatan itu ada di dalam Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, hanya di dalam nama Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Jadi saudaraku, kita tidak bisa membantah, karena itu sudah firman. Kalau siapa yang mengikuti, percaya, dan melakukan, pasti dia selamat. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi, saya mau sampaikan ini. Bagi saudara yang hadir dan dengar, dimanapun saudara berada, mari kita belajar bersama-sama. Saudaraku, mungkin ada yang bertanya, siapakah saya ini? Saya ini adalah asalnya dari Bugis, Sulawesi Selatan. Kampung saya itu namanya Endrekang, ada satu kampung lagi, desa itu namanya Cakep. Nah, lingkungan saya itu saudaraku, lingkungan orang banyak Muslim. Tapi Tuhan itu baik. Dia memanggil saya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Percaya kepada Yesus dan memberitakan Injil. Saudaraku, Tuhan itu baik. Kalau kita melayani pekerjaannya ada upah. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Barang siapa yang percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu firman Tuhan. Jadi kalau saudara dengar dan lakukan itu, pasti saudara masuk surga. Inilah kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Mari saya mengajak kepada saudaraku, kita renungkan. Sudahkah kita yang diselamatkan ini menyelamatkan orang lain? Mungkin keluarga, tetangga, teman-teman kita. Dan bagi saudara yang belum melakukan ini, baru mendengar hari ini, renungkan firman ini. Bahwa Yesus itu Tuhan. Dialah yang menyelamatkan. Terpuji-puji Engkau. Dalam nama Yesus. Haleluya.